ngaji Pak, live streaming Bakhtiar Channel. Oh, aku yakin sing delok iku wis ratusan puluhan juta langsung subscribe. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan li kitabik. Amin. Jamaah pengajian ingkang kawula hormati, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya ing dalu menika estu nampi nikmat sehat, ugi sempat langkung-langkung saged memanfaatkan dua nikmat tersebut untuk satu kebaikan yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah, yaitu sholat jamaah, silaturahim, tolabul ilmi. Sering kula sampekno, monggo lelampah sing sae, sing bener niku dipun gandhengaken kaliyan ikhlasing ati, sehingga bisa diharapkan menjadi amalan maqbulah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seperti itu. Sholawat dan salam terhatur pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tulodo dhateng kula panjenengan. Mugi-mugi semangat terus menunaikan tugas pokok kita menjadi umat Rasulullah, yaitu menteladani beliau. Mangkane sing sabar, adi nglakoni kasunahan iku butuh bondo sabar. Nek boten sabar nggih terlewat ya. Lajeng istiqomah, sing bahasa awam saya dulu memberikan gambaran jenenge istiqomah niku terus menerus, gak leren-leren.
dan itu ditunaikan sampai kita menghadap Allah. Nah, itu jenenge istiqomah. Basa awame iku ajeg. Dadi kaya nglakoni sing enteng-enteng. Ndonga mlaku nang masjid. Niku lah enteng. Mlaku jenengan perjalanan dari rumah ana sing 10 menit, ana sing 15 menit. Maca niku paling sak menit. Tapi nek kula panjenengan gak sabar oleh enting-enting, apa enting-enting. Kok engko budal aku ndonga. Njur gak ajeg. Nggih, kasunahan berdoa menuju masjid itu akan lepas dari kita. Wis monggo lah iku diugemi temenan sehingga kelak di akhirat muga-muga awak diakoni dadi umate Rasulullah. Amin Allahumma amin. Jamaah pengaosan ingkang kawula hormati, niki nuwun sewu mungkin sinau sing pungkasan babagan praktek kezoliman yang sengaja kita fokuskan pada perilakunya Fir'aun. Meskipun sisi-sisi lain terkait dengan kedzoliman itu banyak. Makanya kula nate nek gak salah pas nuk kemelagi nggih. Saya sampaikan kula kali panjenengan sedaya ningali suwijining ukara niku kena diarani gumantung marang kaca mata. Ini sebenarnya ilustrasi umum, bergantung pada kaca mata. Makanya ana cerita wong iku ngingu kuda. Lah jenenge kuda iku lak panganane apa sing warnane ijo. Makanya jarine ilmu kategori herbivora. Nah, krana mlebu mangsa ketiga akhirnya cecukulan suket. Apa ae sing umume ijo iku lho alum. Akhirnya warnane dadi coklat, kuning. Nah, sing duwe kuda gak kelangan akal. Akhirnya kudane ditukokno kacamata. Nah, sing lensanya dari kacamata itu warnanya hijau. Akhirnya dipasang nanggone matane kuda. Lah kuda ndelok suket-suket sing wis garing, klaras-klaras sing wis lungset, tetanduran sing mulai kuning. Ngono iku dengan pedenya kuda memakan, dan dalam anggapan kuda iku warnane hijau. Itu sebetulnya ilustrasi politik omae. Tetapi iya memang kula kali panjenengan gak iso ucul teko niki. Memang kalimatnya adalah cara pandang world view kita dalam hidup adalah Quran dan hadis, iya. Tapi oncean nggo jero Quran hadis iku kan setuhune akeh kacamata. Sehingga saya sampaikan kula panjenengan ngedepi urip bendina iku kacamata apa sing digawe. Kan hanya itu persoalannya. Sampai kemudian karena kacamata yang kita pakai dalam memahami kehidupan itu adalah antara suka dan duka, maka sampai ada yang mengatakan urip iku asline mung urip iku setuhune mung sak derma ujian yang datang silih
berganti dan tidak pernah ada jeda. Dan Qur'annya memang begitu, ayatnya digawe kaca mata. Oh, tibake Gusti Allah negesno wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Tibake urip nggo donya iku kula panjenengan senantiasa diuji oleh Allah, sing istilah bentuk ujiannya iku syarrun wal khair. Syarrun iku apik, syarrun iku elek, khair iku apik. Juru bahasa Jawa nih ujian itu ya apa sing cocok ambek sing gak cocok, ngoten tok. Kenapa dia sampai punya pandangan seperti itu? Karena ayat itu dijadikan sebagai kaca mata dan itu selamat. Itu yang selamat jenenge. Karena rujukannya pada ayat. Sehingga sampai saya angkat itu satu contoh. Ternyata ujian yang dihadirkan oleh Allah pada kita itu tidak jauh dari kasunyatane keadaane diri kita. Di mana di saat Allah menceritakan tentang perjalanan pasukan Tolut. Jeling pasukan Tolut. Halo. Pasukan Tolut itu gagah. Kayak pembebasan, ceritane pembebasan Gibraltar ya, Spanyol. Spanyol itu dulu bagian dari wilayah umat Islam. Sekarang justru sebaliknya. Dan sejarah membuktikan itu memang terjadi. Nah, sekarang bergantung kalau panjenengan ya Ibu Pertiwi itu mau dijadikan apa? Ya kan karek kacamata aja digawe. Nah, gitu. Nah, saat pembebasan Gibraltar itu kan pasukan ketika mendarat di pinggiran Spanyol itu kan kemudian komandannya, panglima tertingginya mengumpulkan seluruh pasukan. Setelah kumpul semuanya diperintahkan bakar itu semua kapal. Ayo. Uang sing nalare gak gaduk, halo, ono agak gaduk. Sing nalare gak gaduk dia kan mikir lho kok diobong to. Gendeng itu. Rata-rata orang bener itu mesti diarani gendeng. Dan dalam Quran ada itu. Innaka lamaj'un. Lah, ada. Setelah dibakar barulah panglima tertingginya berpidato di hadapan tentaranya. Kemudian disampaikan, bahasa gampangnya. Lur, apa lur itu? Lur, awakmu lah wis dilok kabeh. Kapal-kapal sing manggawa awak dhewe sampai nang telatah Gibraltar iki wis entek. Tapi sampean kudu ngerti, di ujung sebelah sana pasukan sedang menanti kamu. Taruhannya hanya dua, nek kon maju, nek gak mate berarti urip. Nek kamu mati maka syahid, surga akan menantimu. Tapi nek kamu tetap hidup kamu akan terhormat karena jelas kamu akan menang. Tapi nek awakmu keplayu, mlayu wo nyeblunga segara, awakmu ya mate. Tapi matemu bukan mati terhormat. Nah, ayo milih ndi kira-kira sungguh sampean dihadapkan gitu ae wis. Jadi semangat juang ketika itu sudah ada. Makanya wingi pas bahas Fir'aun itu jenenge nyitak boto. Iku lho gak nggo trawulan. Zaman Fir'aun iku wis ono kok nyatane. Kan begitu kemarin itu. Jadi saking gak trimoni Fir'aun bahwa Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun mengenalkan bahwa diri beliau berdua diutus oleh Rabbul Alamin. Akhirnya metiti, Haman, gaekno boto aku. Gayo bangunan pencakar langit. Aku kepingin roh. Ya apa sih pangerane Musa? Sampai ngoten.
Nah, Talut itu adalah pasukan kuat yang akan berhadapan dengan pasukan Jalut. Perjalanan yang ditempuh itu sudah sangat jauh. Jenenge perjalanan jauh, itu mesti pegel. Loro ngelak. Jelang satu tempat, Talut memberhentikan pasukannya dan dia pidato di hadapan pasukannya, dan itu diabadikan dalam Quran. Engko nek gak percaya bukaan nggone surat 2 240. Di situ diceritakan Talut bilang, "Hei, lur," nah, bahasanya lah lur. Jadi Talut, "Innallaha mubtalikum binahar." Lur, dilungkas perjalanane awak iku akan diuji oleh Allah. Apa bentuk ujiannya? Binaharin, kelawan kali, sungai. Dari situ kemudian masuk di pikiran kita, oh iya, ujian kok kali, jek tumon, kan begitu jangan. Kalau jangan kan secara awam kan, ujian kok sungai, itu apa toh? Walah, tibai pasukan Talut, mari melaku wado, posisine pegel, gorokan wis ngelak. Cara loro iki ketemu kali, bluron, Pak. Ternyata justru peluang di saat orang bisa melepaskan lelahnya, menghilangkan dahaga dan hausnya, justru di situ itu ujian lah ya. Hati-hati awam. Faman syariba minhu falaisa minni. Doa ayatnya diceritakno, Talut ngomong, tapi sampean kudu ngerti. Engko nek wis ketemu kali, kadhe awakmu ngombe, ojo pisan-pisan ngaku menjadi bagian dari pasukan Talut. Sebab ini membawa misi NKRI. Lha saking pentingnya misi perjuangan nek kon kadhe gak lulus di ujian pertama ini, ojo nerusno. Wis talah, ngeblak. Lha padha ambek awak sih. Rasulullah sudah wanti-wanti, engko nek wis beduk muni deng maghrib, mangano siji ae kurma. Ngumbiyo ae sak glek, rong glek, telung glek. Wis salat maghrib. Tapi awak apa meneh ketemu es dawet. Es dawet dawet ayu. Wah. Dan hakul yakin, kayae. Kula panjenengan wis pengalaman gak lulus. Ngombe buku kelek barang rokok. Nggih, itu terjadi itu. Tapi yang tidak minum wa malam yat'amha di ayat itu. Tapi siapa di antara kalian yang tidak mencicipi air di dalam sungai itu, maka dia adalah bagian tentara saya. Illa manir tarofa hurfatan biyadi. Jadi diceritakan oleh ayat, kecuali di antara kalian yang nanti saat seberang sungai kamu mek nyiduk sak ciduk tangan terus kok umbi. Bagi mereka yang seperti itu, ayo kita lanjutkan perjalanan untuk menuju pada medan peperangan berhadapan dengan tentara Jalut. Jeketek, apa jeketek? Lho ayate lho fasaribu minhum. Tiba sekian banyak dari pasukan yang dibawa oleh Talut iku lho gak lulus, Pak. Awak pegel perjalanan adoh. Gorokan garing ngelak, situasi panas, ketemu banyu, wis dipesen lho dadak jek ngelanggar ngombe gelek gitu. Illa qolilam minhum, kecuali mek titik. Makanya terus kita doa Allah majalna minal qalil, ya Allah jadikan kami yang sedikit. Kula panjenengan kumpul ngene iki kan gitu termasuk akeh ta? Titik. Jadi umat Islam yang konsisten, istiqomah, ajek tolabul ilmi, maca Quran angen-angen sak
meskipun satu halaman penuh iku lho, dibanding dengan keseluruhan jumlah umat itu termasuk kolilan. Semoga-moga awak termasuk yang kolilan itu. Jadi terpilih itu. Nah kembali, karena cara pandangnya menganggap hidup adalah ujian, dan detail dari ujian itu adalah janjane ujiane awak iku gak adoh teko kasunyatane awake dhewe. Jenengan sehat, ujiannya di mana? Di kisaran sehat iku sendiri, Pak. Ngoten lho. Kula panjenengan sing ganteng, sing lanang. Ujiannya di sekitar apa? Gak ada ambek hubungane kenggan. Iya. Sing wedok ayu. Ndak jauh, ujiannya dari sekitar itu. Makanya balik bergantung pada kacamata kita. Nah, termasuk kajian kedzaliman yang tempo hari sudah kita ungkap. Oh, seperti itu. Zolim. Sudut pandang kita kemarin adalah cerita dari perilaku Fir'aun saat menjalankan tirani kekuasaan. Meskipun ada sudut pandang lain terkait kezaliman. Masih ingat ceritanya Nabiullah Yunus? Nek bahasa saya Nabiullah Yunus itu kan beliau itu mendapatkan tugas untuk melangsungkan dakwah atas umatnya. Bahasa gampangnya, setelah sekian tahun Nabiullah Yunus itu berdakwah di tengah-tengah umatnya, evaluasi yang dilakukan oleh beliau adalah subhanallah, wong-wong wis tak kandhani, wis tak ajak, wis tak rayu, wis tak rangsang untuk ubudullah wala tusyriku bihi syai'an. Tibake lho sing sregep iku lho mek sak mene. Ini bahasa evaluasi. Jenenge wong evaluasi kan kemudian berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan positif yang lain. Ini bahasa awam saya loh. Tergiurlah Nabiullah Yunus, sehingga kemudian beliau berijtihad, wis nek ngono aku tak ngalih nggon. Halo, ngalih nggon. Dan tujuan yang dicanangkan oleh Nabiullah Yunus itu juga terhormat mulia. Aku tak ngalih nggon. Nggon apa? Nggon dakwah. Jadi mencari sasaran dakwah yang lain, yang dalam kalkulasi pikirannya memungkinkan dakwah risalah Allah ini akan lebih maksimal. Tapi apa yang terjadi? Ketika itu sudah menjadi putusan, lalu beliau berangkat, naiklah kapal. Kuasane Gusti Allah, kok kapale overload. Apa overload ya? Nah, karena solusi sosial ketika itu nek overload kudu dilotre lho, tibane dadak Nabiullah Yunus dicemplungno nanggone segara, diuntal ambek lho. Di tengah-tengah kegelapan itu terus beliau munajat yang diabadikan dalam Quran surat Al-Anbiya itu ya. La ilaha illa anta subhanaka. Apa artinya? Nabi la ilaha illa anta ya Allah, mboten enten pangeran kejawi panjenengan ya Allah. Subhanaka maha suci panjenengan ya Allah. Ini setune ingsun Yunus iku laminal. Jadi kan beliau menyatakan sendiri, ijtihad saya ini adalah bagian dari praktek kezaliman. Saya zalim ya Allah. Saya zalim. Loh. Berarti kan kula panjenengan memungkinkan berada dalam ranah-ranah kezaliman. Itu bergantung pada kehalusan, cara asah-asih kita.
Jadi hati kita, pikiran kita semakin diasah dengan Quran, maka kula kali panjenengan so itu akan semakin punya ukuran yang sangat ekstrim. Ngoten. Sehingga kula panjenengan kit esuk sampai ya napa wingi? Guyonane di dalam satu penelitian wong lanang iku jarine sedina iku ngomong piro lagi? 9.000 ta 19.000. Yes, pokoknya ribuan lah. Jadi dalam satu penelitian ada yang memberikan informasi pada kita, wong iku lanang sedina iku paling enggak sekitar 9.000 10.000 kata sing keluar teko mulutnya. Gak titik lho Pak 9.000. Nek wong wedok sampai 20.000 jarine. Oh akeh. Lalu itu kemudian coba kula banyak muhasabah dari 9.000 kata, dari 20.000 kata, kira-kira kata yang mengandung kalimat thayyibah iku piro? Halo. Teko 9.000 kata, tibake subhanallah ya awake iku lho mek ping 30. Kira-kira ndangak ta ndilu nek wis ngene iku. Ayo. Iso uga dibanding 9.000 kata nek ngomong iku masyaallah menjiwai, cerita menjiwai, tapi nek zikir lho gak menjiwai belas sampai kikir subhanallah 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 ngono tok. Coba Pak. Mboten bulet nggih. Jadi semakin bagus asah kita atas hati, asah kita atas pikiran kita dengan Quran sebagai dawuh Allah, maka akan semakin ekstrim kita mengukur ya Allah zalim ya Allah. Makanya ono min husnil islamil mar'i tarkuhu mala yakni satu di antara standar dari bagusnya kemusliman seseorang adalah mampunya dia menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak manfaat. Mbok iku gawe ukurane awak ketoke gak masuk gitu pun. Nah sekarang kembali sudut pandang yang kita gunakan adalah Quran. Tempo hari kita sudah kaji, saiki diterusno. Asline Fir'aun niku ya apa sih? Sehingga Quran sampai menyatakan Fir'aun dan kaumnya adalah bagian dari orang zalim. Loh, nek wis Quran ngomong zalim mosok panjenengan cik bantah. Artinya apa? Tindak tanduk kefir'aunan saat melanggengkan, menjaga, menjalankan kekuasaan yang ada dalam genggaman tangannya itu adalah semuanya kezaliman. Itu Fir'aun. Jadi kalau banyak ngomong zalime Fir'aun gini, nek ana wong kok persis kaya berarti zalim, kita tidak salah karena kacamata kita jelas. Secara ekstrim bahkan saya pernah mengatakan nek panjenengan kula panjenengan iso ngomong tapi senden nanggone ukuran sing dirumusno ambek wong ya monggo. Tetapi wong iku biasae kejeglong, kecancang ing ukuran like and dislike. Ngono lho. Makane kula panjenengan kan mbok saking senenge sampai picek utang sakmono kae jarine bathi. Lho. Halo? Getinge saking kenemenen sampai picek jelas wujud nyoto iku lho dianggap gak ono. Sampeyan kok ngosno aku? Lho iku ana sire kok memang kok. Ainur ridho. Ya buka pagi surat 26. Ayatnya 24. Kenapa?
Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya, itulah Tuhanmu. Jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya. Jadi saat itu kemudian Nabiullah Musa itu mendetail, dan itu diabadikan dalam Quran. Bahasa gampangnya Nabiullah Musa ngomong, Fir'aun, nek awakmu jek penasaran tentang Rabbul Alamin yang mengutus saya untuk menghadap kamu, mengingatkan dan supaya Bani Israel itu saya bawa, saya bebaskan dari penjajahan kamu. Maka kamu tidak usah repot-repot ngongkon Haman bangun pencakar langit. Tidak usah repot-repot ngongkon Haman ngobong foto. Lah terus apa? Ngene lho. Rabbul Alamin itu adalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mukinin. Yang namanya Allah sebagai Tuhan itu adalah yang menciptakan dan mengatur langit dan bumi. Iku nek awakmu yakin. Makanya dalam teori makrifatullah saya pernah sampaikan. Kula panjenengan sedaya bermakrifat itu contoh gampangnya ngeten. Nanti mireng ceritane pemuda penggembala masa Khalifah Umar bin Khattab. Di mana dia seorang penggembala, pemuda yang diberi, yang dititipi oleh juragannya itu domba sekian banyak domba. Lalu Umar bin Khattab yang melihat kenyataan itu, bahasa gampangnya mencoba untuk melakukan tes kis, ya gitu lah. Maka kemudian Umar bin Khattab bilang, Mas, iki wedhus sakmene kae wedhus sampean. Mboten. Lah terus wedhuse sapa? Niki wedhuse jeragan kula. Saiki ngene ya. Aku butuh wedhus loro. Umpamane wedhus sing sakmene kae iki tak tuku loro. Kira-kira ya apa sampean? Sang pemuda itu kemudian mengatakan, Tuan, wau lampun kula sanjangi wedhus niki senes gadan kula. Wedhus niki gadan jeragan kula. Lah nek panjenengan ngersakaken wedhus niki, monggo jenengan sowan datang jeragan kula. Jenengan coba pamit, silakan akad jual beli dengan juragan saya. Orangnya katalah. Lajeng Umar bin Khattab dicerita bebasnya, bahasa saya bilang begini, ngene ae lho Di. Wong wedhus sakmene kae wis dipercayakan oleh jeraganmu kepada kamu. Umpamane ilang siji loro lho gak bakalan konan. Mangkane ngene ae. Wedhus loro tak tukune, dhuwit trimo. Jeraganmu kalau saya ngeroy namanya aku bawa. Di dalam cerita itu kan kemudian sang pemuda mengatakan, nggih, kula nggih sumerep kok. Umpamane loro wedhus tak culno, jenengan beto. Duit tak trimo tak lebokno, sak mboten enten sing sumerep. Lalu dia mengucapkan fa'ainallah. Nuwun sewu. Lajeng Gusti Allah panjenengan salep ten pundi? Atas jawaban inilah kemudian Umar bin Khattab di dalam cerita itu kan dia datangi majikannya, dia nyatakan bebaskan anak muda ini dari derajat dan berdoa Umar bin Khattab mudah-mudahan kalimat inilah yang akan membebaskan anak muda ini kelak dari api neraka. Loh ini loh kira-kira praktek ma'rifatullah itu seperti itu. Jadi dia sadar, fa'inallah. Bener awak ini lakoni ngene-ngene gak ono sing ngeru belas wong CCTV ae. Kenapa? Tapi karena ma'rifat fa'inallah. Loh gitu. Bisa kita berskenario apa saja. Tapi fa'inallah. Ini namanya ma'rifatullah dalam praktek.
Nah, dari sisi teoritis saya sampaikan kalau banyak bermakrifat ojo jari ini lebih baik mengenal Allah dari Quran di mana Allah mengenalkan dirinya kan banyak lah kayak panjang ngocok Allah la ilaha illallah. Nah itu kan Allah mengenalkan Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Allah yang maha berdiri sendiri, yang maha kokoh, yang maha hidup dan seterusnya banyak itu. Nah balik di ayat ini disebutkan ing kuntum mungkin nek kon percaya. Maka kemudian setelah mendapat penjelasan seperti itu, apa jawaban responnya Fir'aun? Berkata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya, Ya Pak. apakah kamu tidak mendengarkan? Nah, qala liman haulahu ala tasma'u. Niki cara digawe bahasa gampangnya ini. Pas Nabi Musa sudah jelaskan, terus Fir'aun itu gaya mencap-mencap terus ngomong, krungu aku. Tapi fungsinya adalah merendahkan. Nah nanti aku kalau krungu aku jawabannya. Kalau ngaji ini lo jawabannya ngono. Ana tasma'. Dan tipologi seperti itu adalah bagian dari kezaliman. Karena hak sudah disampaikan. Ngertos hak ya? Hak itu sebetulnya punya makna memaksa. Hak bener nih lho, jenenge bener. Niku mesti mengandung makna paksaan. Sehingga Allah disebut sebagai al-haq. Karena beliau memang pada prinsipnya bener itu maksa. Makanya jenengan yang ngomong, ngene iki salah, sing bener iku. Nah, berarti arek iki kudu ya apa? Kudu manut sing ndi? Sing bener ta. Jenengan gak ngomong maksa ngomong gak cuma, awakmu nek masang baut, iku gak muter ngiri. Sing bener iku mutere. Lah, arek iki nek muter ngiri terus iso hasil enggak? Enggak iso, terus dia akhirnya manut muter baut iku nanggone kanan. Sukses Pak. Urip iku gak ngono nek ngono iku uripe kewan. Wonge muring-muring. Tapi nek jan urip iku gak ngono. Nek urip iku jan insyaallah ngene-ngene. Mesti dia jawab di Quran, maling ngono. Nggih ta? Tapi paling enggak kalau panjenengan susah ngerti yang namanya kebenaran itu pasti memaksa. Itu pasti. Namanya pengadilan itu mestinya begini. Tempat mencari keadilan yang bener itu ngene iki ana aturane ngene mesti kata. Berarti memaksa supaya orang ikut aturan yang bener itu. Nah balik kedolimannya adalah Fir'aun itu ya bahasa tubuh ana tasmau mencap-mencap krungu kon ku lho Musa nerangno pangeran. Terus apa? Musa berkata pula, Ya Allah. Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu. Terus Fir'aun berkata, ya Allah. Sesungguhnya Rasulmu dan yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila. Nah, jadi kalau ono gendeng itu dibaik Iya. Jadi gendeng kok kene kok. Mosok mati di jalan Allah kok jaminane swarga lho maling. Halo? Nggih ta? Wis lanjut ya, Pak. Cari Nabi Musa. Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya, Terus? itulah Tuhanmu. Terus? Jika kamu mempergunakan akal. In kuntum takin. Nek kon gelem mikir, pasti sampai pada satu kesimpulan yang namanya Allah adalah Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Terus apa dibaik? Fir'aun berkata, sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, Terus? benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan. Loh. Ada 3 Pak di situ, Pak. Rata-rata dalam cerita Nabi itu mesti gitu. Dijelaskan, terus dibantah, diencepi, dientai, dijelaskan maneh, kemudian dibantah, dientai maneh. Sampai pada yang terakhir mesti nuansanya seperti ini. Berani kamu, kamu kan terus-terusan ini tak penjara. Dan tiba sampai sekarang ya ada seperti itu.
Maka praktek-praktek yang seperti itu terkait dengan kekuasaan ala Fir'aun, sebetulnya itulah yang namanya kezaliman. Berarti bulat nggih. Nah, balik jarene hadis sing tempo hari kita kaji, kula kali panjenengan diwanti-wanti kali Gusti Nabi, berhati-hatilah, jaga diri dari kedzaliman. Karena kedzaliman yang kita praktekkan saat kita hidup di dunia itu nanti berdampak sampai kita di hari akhirat. Makanya monggo ayo sinau bareng-bareng terus, mudah-mudahan kedzaliman dalam artian pribadi seperti yang kita ungkap dalam cerita Nabiullah Yunus tadi itu tidak terjadi pada kita. Kemudian mudah-mudahan kedzaliman dalam praktek sosial, artinya kezaliman yang terjadi pada kita dan kita adalah pelakunya, tetapi hubungannya dengan manusia yang mudah-mudahan juga kita terhindar dari praktek kedzaliman seperti itu. Lebih-lebih kita sudah sering dengar nasihat bahwa doa orang mazlum adalah saja. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah ya. Iku mawon ingkang saged kula sampaikan kirang-langkung nyuwun ngapunten, astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman besok pada hari Selasa tanggal 30 Agustus di Masjid Al-Basit ada kajian yang diasuh oleh Ustaz Naji Iksan dari Surabaya. Dimulai pada maghrib sampai selesai. Saya ulangi,